Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi dua kabar update seputar P3K buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini. Jadi silahkan disimak videonya hingga akhir, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Tapi jika teman-teman atau rekan-rekan semua sudah mengetahui, sudah mendapatkan informasinya, silahkan abaikan videonya. Dan sebelum kita lanjut ke informasi intinya, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke info yang pertama. Nah, informasi yang pertama di sini yang akan admin sampaikan adanya informasi dari Bu Titi, teman-teman. Nah, soroti rekrutmen P3K 2021, Bu Titi ini mirip 2019 di PHP 2 tahun. Nah, informasinya kebetulan dimuat pada hari Senin 29 November 2021 pukul 18, teman-teman ya. Jadi masih baru. Rekrutmen P3K 2021 masih tarik ulur. Ini membuat guru honorer yang sudah lulus tes tahap 1 maupun belum makin galau. Betul juga, teman-teman ya. Buat yang lulus itu masih galau karena belum bisa mengisi DRH-nya. Dewan Pembina Perkumpulan Honorer K2 Indonesia atau PHK2I Titi Purwaningsih menilai tarik ulur ini terjadi karena buruknya koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Nah, ini kritikan, teman-teman ya. Buruknya koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Pusat dan daerah saling lempar handuk. Akibatnya yang dirugikan guru honorer. Nah, yang dirugikan guru honorer, teman-teman ya. Titi mengaku heran melihat kebijakan pusat ini. Seleksi P3K guru tahap 1 belum selesai, menyisakan banyak masalah, tetapi masih saja PHP pemberi harapan palsu. Seharusnya kan tahap 1 diselesaikan dulu, kata Titi kepada jpnn.com Senin 29 November. Jadi Bu Titi meminta yang tahap 1 diselesaikan dulu. Kuota yang masih ada lanjutnya dialokasikan untuk guru honorer lulus passing grade, tetapi belum ada formasi. Nah, admin pasti yakin sekali banyak rekan-rekan yang sangat-sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Titi, bahwa yang sudah lulus passing grade silahkan mengisi formasi yang sudah ada jika memang belum ada formasi, begitu teman-teman ya. Kemudian baru digelar yang tahap kedua, yang mana tahap kedua ini rencananya tanggal 6, teman-teman ya. Menurut Titi, untuk mencegah menumpuknya masalah yang dibuat pemerintah sendiri, jika pemerintah tetap ngeyel, masalah honorer tidak akan pernah selesai. Nah, ini teman-teman ya, masalah honorer tidak akan pernah selesai, kata beliau. Saya kok melihat P3K 2021 ini mirip 2019 di PHP 2 tahun dengan macam-macam alasannya. Ujung-ujungnya ternyata masalah anggaran, ucapnya. Nah, apakah yang di 2021 ini seperti itu juga atau bagaimana, teman-teman ya? Titi yang sudah menjadi guru P3K ini mengkhawatirkan kepahitan yang mereka rasakan. Nah, ini yang mereka rasakan akan dialami rekan-rekannya. Jadi Bu Titi khawatir, teman-teman ya. Tanda-tandanya sudah terlihat. Jadwal berubah-ubah. Pemberkasan NIP P3K tahap 1 belum dilakukan dengan berbagai macam alasan, kata beliau. Ya, karena memang seperti itu, teman-teman ya. Rekan-rekan yang lulus itu belum bisa mengisi daftar riwayat hidupnya. Saya sudah kenyang makan PHP, jadi sudah sedikit paham alurnya. Nanti akan bagaimana? Semoga pemerintah tidak melakukan hal serupa seperti 2019 kepada teman-teman di P3K 2021 ini, pungkasnya. Jadi ini harapan Bu Titi agar
rekan-rekan yang lulus menjadi ASN P3K di tahun 2021 ini nasibnya katanya tidak sama dengan yang di 2019. Oke, ini adalah informasi pertama dari Bu Titi, dan kita lanjut ke info yang kedua. Nah, ini penetapan NIP P3K 2021 molor, guru honorer bertemu pejabat. Kecewa. Nah, ini kecewa teman-teman ya. Kira-kira apa penyebabnya? Ini informasinya juga 29 November. Penetapan NIP P3K 2021 sampai hari ini belum juga dilakukan. Sebanyak 173.000 guru honorer pun gelisah karena sudah sebulan lebih belum ada tanda-tanda pemberkasan NIP P3K. Ketua Paguyuban GTT atau PTT Kabupaten Kebumen Musbihin mengungkapkan penyebab tersendatnya proses pemberkasan NIP P3K guru tahap 1 karena anggaran. Ini diketahui setelah mereka bertemu bupati, wakil bupati, dan kepala dinas pendidikan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Musbihin di sini berdasarkan informasi yang didapatkan oleh beliau saat bertemu bupati, wakil bupati, dan dinas pendidikan, teman-teman ya. P3K 2021 menjadi pengalaman berharga bagi kami. Ternyata dana alokasi umum atau DAU tidak ditambah alias samisawon, kata beliau. Ini kata Musbihin kepada jpnn.com. Dalam pertemuan dengan kepala daerah, para pengurus guru tidak tetap atau GTT dan pegawai tidak tetap mendapatkan informasi detail mengenai penyebab P3K 2021 tersendat-sendat, kata beliau. Jadi ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Musbihin ya kepada jpnn.com. Jadi mengasalah anggaran. Jangan melaksanakan seleksi P3K tahap 2. Mengusulkan NIP P3K tahap 1 saja Pemda sudah dibuat pusing. Bagaimana Pemda akan membayar gaji P3K kalau DAU tidak ditambah, ucapnya. Ya, karena masa sih lulus jadi ASN terus tidak digaji atau gajinya dibawa gitu teman-teman ya, kecil. Dia mencontohkan DAU pada 2021 sebelum ada P3K 1 triliun. Kemudian 2022 sudah ada P3K yang seharusnya DAU ditambah, jangan disamakan seperti 2021. Artinya kalau 2021 1 triliun, paling tidak di 2022 ya sudah di atas 1 triliun. Bukan berarti 2022 masih 1 triliun karena ada P3K. Nah, Pak Bupati cerita panjang lebar bahwa Kebumen uangnya hampir habis untuk gaji P3K hasil rekrutmen 2021 sebanyak 139,6 miliar, terang dia. Jadi katanya hampir habis ya, belum habis namun hampir, gitu kata beliau. Musbihin dan kawan-kawannya terkejut karena ternyata apa yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim bahwa gaji P3K 2021 sudah dianggarkan di APBN ternyata tidak terbukti, kata beliau. Pemerintah pusat memang sudah mentransfer DAU ke daerah, tetapi jumlahnya tidak bertambah. Nah, ini juga tidak dipungkiri teman-teman ya, memang sudah dikirim tapi jumlahnya tidak bertambah. Sementara daerah menggaji P3K dan PNS dari dana alokasi umum. Pemda jadi kesulitan membayar gaji karena DAU-nya sama, tidak ada kenaikan. Ya, yang harusnya ada kenaikan karena sudah ada P3K, tapi nyatanya tidak bertambah begitu teman-teman ya. Dengan kondisi tersebut, imbuh Musbihin, guru honorer P3K yang lulus tahap 1 harus bersabar. Jadi teman-teman yang sudah lulus lagi menonton video ini harus bersabar. Begitu juga dengan guru honorer yang akan ikut seleksi P3K di tahap 2. Tahun depan untuk guru honorer harus bersabar karena Kebumen tidak akan merekrut P3K 2022.
yang akan direkrut adalah P3K non-guru, seru Musbihin. Jadi buat rekan-rekan yang lagi menonton video ini, silahkan di-share video ini. Semoga rekan-rekan yang dari Kebumen juga tahu bahwa untuk daerah mereka, ini sebenarnya masih rencana teman-teman ya, tidak akan merekrut untuk P3K 2022. Kalaupun ada P3K itu khusus untuk non-guru. Jadi kalau untuk guru tidak ada. Itu berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Bapak Musbihin kepada jpnn.com teman-teman ya. Jadi inilah jadi permasalahan di daerah Kebumen teman-teman ya. Namun apakah hal yang sama juga terjadi di daerah yang lain? Kita tunggu saja informasi selanjutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.